sedikit bertanya soal Bunda Maria ini, Pater. Proses diangkatnya Bunda Maria ini ke surga melalui Bunda Maria meninggal dulu baru diangkat ke surga, atau langsung diangkat ke surga oleh Tuhan kita? Oke, penting sekali. Yang pertama, bagi kita meninggal, bagi Allah tidak. Oke, bantu dulu Ginting atau Valentinus. Yohanes 11 ayat 25. Bagi kita ini meninggal, oke? Bagi Tuhan Allah tidak. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pertanyaan saya untuk engkau. Bagi Allah, kita ini mati atau hidup di situ? Halo? Elfat mau tanya. Baca kembali ayat itu. Dengar baik-baik, ayah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Efrat, bagi Allah ada kematian atau tidak di situ? Tidak ada, Romo. Berarti Bunda Maria mati atau tidak? Itu yang pertama. Dari sudut pandang Allah, oke? Kalau dari sudut pandang Allah tidak, Romo. Oke, bantu ayat 11 dulu. 11 ayat 11, "Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, 'Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.'" Lalu penting sekali reaksi dari orang-orang di sekitar ayat 12-nya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Oke, Yesus tidak mau buat polemik di situ. Dia coba turun dia punya posisi sebagai manusia untuk memandang kematian. Maka Yesus bilang, supaya jangan cari polemik di situ. Karena orang bilang, dia tertidur atau mati, begitu toh? Yesus bilang, supaya jangan terjadi polemik di antara kita. Ya, dia mati, selesai. Tetapi bagi Allah tidak ada kematian. Kenapa? Karena di ayat 25, kita lihat dulu Marta bilang apa. Jika engkau ada di sini, lanjut ayatnya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dona, engkau baca ayat mana yang tadi kita masih di atas, 15, 16 sekarang. Oh iya, Thomas ya, Romo. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Karena bahaya sekali masukkan daerah-daerah yang berbahaya. Thomas sebagai rasul, dia juga takut. Dia kurang percaya ke Yesus. Saya nyadar dengan Yesus, kenapa saya takut? Begitu kan? Lanjut. Nanti sudah berapa hari? Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak terletak dekat Yerusalem. Langsung ke 21, kita langsung tahu bahwa yang pertama 4 hari, oke? Bagi kita mati, bagi Yesus tertidur. Karena nanti ada ketika Yesus bilang keluarlah, bukan Yesus bilang bukan bangkitlah. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Karena berpikir secara manusia, kita semua mati. Sekarang 25, Yesus membalikan itu. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ingat, mati menurut kita tapi menurut Allah tertidur. Itu penting sekali. Karena itu ketika dia membangkitkan Lazarus, turun ke ayat 41, 42, 43. Valentinus, engkau siapkan kisah 9 ayat mulai dari ayat 38. Oke, kita lihat perbedaan bagaimana Petrus membangkitkan orang mati dan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dengan kata membangkitkan atau tidak. Oke, lanjut ayat 41.
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Sekarang apa kata Yesus? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Kau bilang bangkit bahaya segitu. Tidak, hati-hati di situ. Baca kembali. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Karena bagi Yesus, yang tanya tadi siapa ya? Elfrat. Tertidur kan? Bisa mengerti? Bisa Romo. Elfrat. Kita buat perbedaan di sini dengan kasusnya Petrus membangkitkan orang mati. Verita selanjutnya. Kisah 9 ayat 38 kalau tidak salah. Baik, Kisah Para Rasul 9 ayat 38. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian di Bukat Dor waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Tahan dulu. Dua aksi yang sama. Yesus juga berdoa di depan kuburnya Lazarus. Bapa, aku menjawab syukur dan semua. Sekarang Petrus yang sama. Di depan yang meninggal ini, Petrus juga berdoa. Baca kembali teman-teman di situ. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Perbedaan di situ. Tabita mati dalam konteks karena itu Petrus harus menggunakan Tabita sedangkan Yesus menggunakan kata yang berbeda. Lazarus, keluarlah karena engkau tertidur. Elfrat, untuk memahami misteri kenaikan Maria diangkat, engkau harus pahami dalam kacamata Allah. Harus menggunakan pikiran dan perasaannya untuk melihat kematian. Jangan lihat dalam kondisimu sebagai manusia, Efrasoru. Kenakan, milikilah pikiran dan perasaan yang siapa. Ginting, bantu dulu Filipi 2 ayat ke-5. Karena itu pendeta main suka-suka karena menurut saya, menurut kau terus nih. Filipi 2 ayat 5. 2 ayat 5, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Lanjut. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Tahan, menjadi manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Karena itu, Elfrat, untuk memahami Mariologi, kenakan di dalam kepalamu Kristolo, karena ini penting sekali. Tetapi ketika pendeta seperti Efrasori hanya mengatakan menurut saya, atau pendeta yang lain menurut saya, maka Yesus ada di mana? 1 Korintus 2 ayat ke-16. Yesus ada di mana? Ketika setiap kali mengatakan menurut saya, 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Ayat ke-13. Ayat yang ke-13, kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karena itu ayat ke-16, milikilah
pikiran Kristus dan siapa yang memilikinya? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Sekarang terhadap kematian, bagaimana Yesus memahami untuk sampai kepada diangkat ke surga itu tidak mudah penjelasannya. Prosesnya panjang. Karena itu saya mau supaya Efrasori bisa naik ke room ini satu kali supaya jangan main tuduh, main dobrak tanpa omong baik-baik. Kau datang ke sini, jangan menggunakan algoritmemu untuk keuntungan di YouTube. Itu tidak baik. Pendeta Efrosoro yang punya pangkat doktor, MTH, apalagi yang semua panjang lebar di situ dia punya YouTube itu. Oke, bagaimana Paulus dan para rasul yang memiliki pikiran Kristus ini memahami tentang eskatologi, memahami tentang kematian? Ginting 1 Korintus 15 ayat ke-50. 1 Korintus 15 ayat ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Sekarang cara mengubahnya butuh berapa lama? Bantu dulu, lanjut. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Lanjut. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah tahan dulu di situ. Yang binasa ini, kita ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang mati ini akan mengenakan sesuatu yang tidak dapat mati. Lanjut sedikit. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut. Tahan dulu sebentar, hai maut jangan dulu. Bagi berarti Protestan tidak percaya Yesus yang telah mengalahkan maut. Lanjut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai pendeta Efrasoro di sini. Baca ulang untuk dia. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Wow, pendeta Efrasoro. Hai maut, di manakah? Baca kembali. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Protestantisme belum mendapatkan kemenangan. Lanjut. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, cukup situ. Nanti alasan teologis untuk Asunta Bunda Maria, karena pertanyaanmu bagus, saya akan langsung ya teman-teman. Walaupun kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Inilah dogma yang dirumuskan sebagai berikut. Bunda Allah yang tidak bernoda dan perawan Maria pada akhir perjalanan hidupnya di dunia diasuntakan tubuh dan jiwa ke dalam kemuliaan surgawi. Constitusi Munificentissimus Deus. Pengangkatan ini tidak secara tegas ada dalam Alkitab.
Tetapi nanti kita bongkar secara, ingat baik, pengangkatan ini tidak secara tegas ada di dalam Alkitab. Pernyataan tidak secara tegas artinya ada indikasi atau tidak. Yang ada di atas di mana semua nih? Ada indikasi, Romo. Oke, tetapi harus disimpulkan dari Alkitab. Alkitab. Mari kita ingat bahwa Alkitab harus dibaca secara keseluruhan. Ini yang sudah tips. Atau kita akan membuat Alkitab mengatakan apa yang tidak dikatakannya. Kalau tidak dibaca secara keseluruhan. Kalau seandainya Efrasoru dan pendeta yang lain tidak main jauh, hanya Roma 3:23, hasilnya seperti ini. Atau kita akan membuat Alkitab mengatakan apa yang tidak dikatakannya. Itulah sebabnya kita harus mengikuti bimbingan yang diberikan oleh gereja. 2 Petrus 1:20-21, 1 Timotius 3 ayat 15, 2 Petrus 3 ayat 15-16. Yang menerima dari Kristus kasih karunia untuk mengajar dengan otoritas. Siapa yang mendengarkan, kamu mendengarkan aku. Siapa yang menolakmu, menolak aku. Dan dia yang menolak aku, menolak Bapa yang mengutus aku. Pelan-pelan. Makanya pertanyaan magisterium ini yang jadi persoalan pertama di mereka. Pertama-tama marilah kita paham bahwa asunta tidak sama dengan kenaikan. Kenaikan adalah tindakan naik ke surga seperti Yesus. Lukas 1:3-11 dalam bukan Lukas ini. Yang terakhir ya. Kita bisa lihat di kisah ya. Ganti ini. Aduh, bahaya sekali. Maaf. Kisah ya, maaf. Ya, Lukas yang tulis ini jadi soal juga. Oke. Maaf saya yang salah. Asunta harus dibawa ke surga oleh Allah sendiri atau oleh malaikat. Pertanyaan sekarang di sini. Apakah ada pengangkatan orang ke surga dalam Alkitab? Iya. Henok, Kejadian atau di Ibrani, Elia, 2 raja-raja. Seorang akan mengatakan bahwa dengan Yesus gerbang surga dibuka. Karena setiap orang harus menunggu kedatangannya. Tetapi dia lupa bahwa rencana Allah tidak dalam jangkauan manusia. Roma yang sama, 11 ayat 33. Alkitab sudah mengatakannya, Yahweh membawa Elia ke surga. Mengapa orang dibawa ke surga? Dengan iman dan dengan menyenangkan Tuhan sepanjang hidupnya. Henok berjalan bersama dengan Tuhan, Kejadian 5:22. Santo Paulus mengatakan agar kita dapat memahami hal tentang Henok melalui imannya, tata-tata yang ada di Ibrani 11:5-6. Oke, selanjutnya. Tidak ada yang seperti Maria dalam hal iman dan yang menyenangkan Tuhan. Mau bandingkan apa? Kalau kita mau bandingkan dengan Bunda Maria, kita ini ada apa? Bandingkan dengan dia. Sampai dengan apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Efrasoru, dengar itu. Engkau lebih besar daripada istrinya Zakarias, Santa Elizabeth. Siapakah aku ini? Ginting, Lukas 1 ayat ke-41, 142. Lukas 1 ayat 40 ya Romo. 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus. Lukas 1 ayat itu 40. engkau baca 2 tadi, Nona. Oh, oke. Iya. Tuhan dan Allah anak satu ini. Lukas 1 bukan Lukas 2, bukan Yesus hilang di Iya, Yerusalem. Romo. Oke, Romo. Lukas 1 ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Kyriosku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Adonaiku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini? Kalau kita pakai prinsip dasar, sola gratia, hanya iman, dibenarkan karena iman, diselamatkan karena, sola gratia, dibenarkan karena kasih karunia. Pribadi pertama dalam perjanjian baru menerima kasih karunia itu siapa? Turun ke ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." ke ayat 29. Maria gugup.
Cemas. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Sekarang kita pakai prinsip dasar sola gratia. Kalau kita mau pakai prinsip itu, walaupun tidak ada prinsip sola gratia di dalam kitab suci, tetap kita mau terapkan untuk Maria di sini. Apa yang terjadi? Ayat ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bayangkan, pribadi pertama dalam kitab suci perjanjian baru yang menerima kasih karunia dari Allah. Kalau kita fair dong sedikit protestantisme. Fair dong sedikit para pendeta. Kalau kalian mau pakai di sini sola gratia dibenarkan hanya karena kasih karunia. Di sini loh, baca ayat 30. Pribadi pertama yang menerima kasih karunia. Baca kembali untuk mereka. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Prinsip dasar di situ. Sekarang ayat ke-35. Valentinus, engkau siap 1 Yohanes 2 ayat 3. Tidak, 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes dulu. 1 Yohanes 3 ayat 5. Kalau 2 ayat 5 atau 3 ayat 5? 2 ayat 5 dulu. Lanjut. Friska. Sekarang Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." pribadi pertama dalam perjanjian baru yang kita lihat sebagai bait dari Tritunggal Maha Kudus itu Maria, Bunda Maria. Roh Kudus akan turun atasmu Maria. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau Maria. Di situ ada pneuma, di situ ada theo, sudah 2 pribadi. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kyrios di situ. Kita masih berjuang supaya ada di dalam Tuhan. Maria, Tuhan ada di dalam dia. Dan ingat, ketika Tuhan ada di dalam dia atau kita berjuang ada di dalam Tuhan, kita tidak berdosa lagi. Bantu dulu 1 Yohanes 3 ayat 5, bunyinya bagaimana? 1 Yohanes 3 ayat 5, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya. Oke. Ini penting sekali, oke. Baik, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kamu tahu, baca kembali. Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di Kamu dalam tahu dia bahwa ia telah merevelasikan dirinya, menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. haleluya. Sekarang ayat berikutnya. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal dia. Setiap orang yang terakhir, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal dia. tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Maria tidak melihat dan tidak mengenal Yesus. Mengenal. Maria tidak membawa Yesus di dalam rahimnya, tidak melahirkannya, tidak menggendongnya, tidak mencarinya ketika dia hilang ketika umur 12 tahun, ketika tidak menemani perjalanannya sampai di salib. Semuanya menemani. Mengenal, melihat,
mengenal dan melihat. Lebih dari mengenal dan melihat, dia membawa di dalam rahim. Terberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah yang ada di dalam rahim. Karena itu bagian pertama dari ayat 6. Baca kembali. Ayat ke-3, ayat 5. Sekarang ayat 6. Bagian pertamanya. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Cukup. Setiap orang yang tinggal di dalam Dia tidak Berdosa. Pendeta tinggal di dalam Yesus dan mengatakan tidak berdosa. Tetapi Yesus tinggal di Maria, kalian bilang berdosa. Mana yang dari level kita pakai tingkatan kekudusan di sini. Kekudusan artinya tidak berdosa di sini. Kita tinggal di dalam Tuhan supaya tidak berdosa. Sekarang Tuhan tinggal di dalam Maria, kita mengatakan tidak berdosa. Ya. Logika di mana ya Prasoro? Pasti lebih nggak berdosa lagi karena Allah yang ambil inisiatif untuk tinggal di dalam Dia. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa dari Allah akan menaungi engkau. Kita masih omong tentang berdosa. Karena itu untuk sampai asunta kita harus proses panjang. Dan sekarang ketika Yesus sudah ke surga sekarang di kisah di Yohanes 14 ginting ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lanjut Romo. Cukup. Yesus menjanjikan surga, menjanjikan tempat di mana dia berada. Iya Romo. Sekarang kita lihat Lukas yang sama 1 ayat 45 dalam proses masuk kepada kidung Maria itu. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Protestan belum percaya bahwa janji-janji Yesus akan baca kembali ayat itu. Berbahagialah. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria berbahagia, ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari kapan? Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa? Karena dia percaya bahwa segala janji Allah digenapi. Bicara firman Tuhan tapi sembah patung, tidak apa toh? Daripada berbicara firman Tuhan tapi tidak percaya dalam firman Tuhan itu, tidak menghidupi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Kesian ya kalian ini. Sudah sangat jelas di situ. Berbahagialah mereka yang percaya bahwa semua janji-janji Allah itu digenapi. Dan Maria mengatakan, mulai dari sekarang semua keturunan akan menyatakan aku dalam proses seperti ini. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam KGK dan semuanya kita akan melihat juga bagaimana KGK, contohnya KGK 96 menjelaskan bagaimana kenaikan. Pengangkatan
Frater, KGK 96. Frater. KGK, kalau Frater tidak temukan yang lain, bantu. Veritas, tolong dek KGK. 96. Berarti buka laptop ya. Kalau tidak saya cari di sini supaya lebih cepat. 96. Menkepeli KGK 966 sebentar. Saya yang buka tidak apa? Oke, Pater. 96. Kalau kalian dari tadi kalau mau analisa betul sebenarnya dirangkumkan di KGK di sini. Akhirnya perawan tak bernoda, ingat perawan tak bernoda. Kita omong sudah tak bernoda dan semuanya tidak berdosa, Tuhan ada dalam dia dan semuanya oke. Yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat memasuk kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya. Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium 56. Bandingkan pengumuman dogma mengenai Maria diangkat ke surga oleh Paus Pius ke-12 1950. Terangkatnya perawan Maria tersuci, perawan tersuci adalah suatu keikutsertaan yang istimewa pada kebangkitan putranya dan antisipasi dari kebangkitan warga-warga Kristen yang lain. Pada waktu persalinan engkau telah mempertahankan keperawananmu. Pada waktu meninggal engkau tidak meninggalkan dunia ini. Ya Bunda, engkau tidak meninggalkan dunia ini. Ya Bunda Allah, engkau telah kembali ke sumber kehidupan. Engkau telah menerima apa yang hidup dan yang akan membebaskan jiwa-jiwa kami dari kematian dengan dosa-dosamu. Liturgi Bizantin pada pesta kematian Maria 15 Agustus. Aku kenaikan pengangkatan Maria ke surga. Oke, dalam pengertian ini. Sekarang setelah baca semua ini dalam konteks yang belum lengkap, karena itu harus zoom lengkap. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Wahyu 12. Oke, Wahyu 12 ayat 1. Teman-teman, Wahyu 12 ayat 1 dalam 3 konteks. Ada yang mengatakan itu Israel. Kita akan buktikan Israel. Karena dia melahirkan juru selamat. Tidak ada masalah. Ada yang mengatakan gereja dalam persekusi. Iya, karena itu sakit bersalin. Artinya gereja dalam persekusi Neron dan Domitianus. Dan yang ketiga, rujukan kepada Maria. Kita buktikan di dalam Wahyu 12 ayat 1. Bantu Eversoru untuk mengerti. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Tahan dulu. Seorang perempuan berselubungkan Matahari. penting sekali. Situasi yang mirip juga terjadi ketika Saulus bertobat. Engkau tahan di situ. Valentinus di kisah 9 mulai ayat ketiga. Siapa yang menyelubungi Saulus? Kisah 9 ayat ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya memancar dari langit dan mengelilingi siapa? Saulus. Saulus. Kita belum tahu cahaya itu siapa. Lanjut. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata Tahan dulu. kepadanya. Naikin Abang Andri, naikin dan engkau bilang saya cocomologi. Naikin. Andri naik sini dan engkau tunjuk. Nggak di-invite, nggak diterima. Naiklah daripada kau type di bawah. Naik di sini kau pertanggungjawabkan di sini kak. Ya, Jangan takutlah, santai aja. Naik di sini. Oke, lanjut. Baik, ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kita belum tahu cahaya itu siapa yang menyelubungi Paulus. Lanjut. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuan? Katanya, akulah Yesus. Siapa yang menyelubungi Paulus? Yesus. Perkara selesai. Oke. Sekarang siapa yang menyelubungi Maria? Siapa itu sang mentari? Kalau kita baca dalam kitab suci, siapa itu sang surya? Di dalam pengertian biblis, siapa? Kristus, Allah. Perkara selesai. Oke, baca kembali. Gitu. Sinilah daripada kalian bilang saya cocomologi, naik ke sini tuh. Perkara selesai. Udah di-invite. Siapa namanya udah tadi itu? dijebak. Andri, naik sinilah. Daripada kamu tulis di bawah saras tidak enak juga. Tamu yang baik naik dan buktiin bahwa saya keliru, saya cocomologi, dan kau buat yang tidak cocomologi itu seperti apa. Santai saja. Lanjut, baca kembali. Ya. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Tahan dulu. Bulan di bawah kakinya. Artinya perempuan ini di bumi atau tidak di bumi? Tidak. Bulan di bawah kakinya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat
Di kepalanya ada apa? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kalau perempuan ini punya mahkota 12 di atas kepalanya, kita bilang dia Israel. Tidak bisa. Karena apa? Karena walaupun Israel melahirkan Mesias, tetapi dari 12 suku, tetapi di sini perempuan itu bukan maskulin. Sedangkan Israel sebagai negara, dia Israel sebagai Israel dalam konteks maskulin dan feminim, dia harus maskulin. Ini perkara besar. Perkara sangat besar di sini ya, Profesor. Kalau bilang itu Israel. Walaupun kita tahu bahwa Mesias lahir dari keturunan Daud. Contoh di dalam angkutan dulu itu Roma 1 ayat ketiga. Yesus lahir dari keturunan siapa? Baik, Roma 1 ayat 3. berapa tadi? 1 ayat 3. Kita buat, saya mau penafsiran proporsional. Bisa memahami Israel, memahami gereja, dan memahami perempuan ini siapa. Baik, tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Oke, kita bisa melihat dari keturunan Daud, kita bisa buka Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus dari keturunannya Yosef dan sebagai bapak angkat, dan keturunan Maria kita bisa temukan itu di dalam Lukas 3 ayat ke-23 selanjutnya sampai dengan keturunan Adam. Sedangkan di Matius sampai dengan keturunan Abraham. Komplitnya ada di keturunan Maria yang kita bisa temukan itu di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai selesai tentang silsilahnya Bunda Maria. Oke, saudara dan saudara yang terkasih, kita kembali ke konsep dasar itu. Friska, bantu dulu. 12 bintang di kepalanya. 12 mahkota dengan 12 bintang. Ini jadi persoalan besar. Oke, kalau begitu, siapakah perempuan ini? Kita lihat sekarang konteks. Pada saat persekusi, Wahyu ditulis dalam 2 persekusi Neron tahun 64. Yaitu kita bisa temukan itu konteksnya di dalam kisah, di dalam Wahyu bab 4 sampai dengan bab ke-11-12. Dan persekusi Domitianus tahun 90-an, kita bisa temukan itu di dalam Wahyu 12 sampai dengan Wahyu 22 ayat 5. Sedangkan 22 ayat 6 selanjutnya sampai penutup adalah rekomendasi. Apa yang harus kita buat sebagai gereja dalam pengertian itu. Oke, karena itu memecahkan Wahyu harus memahami Wahyu dalam 4 konteks, 4 kunci. Yang pertama, Wahyu harus dibaca dalam konteks sabda bahagia, karena di dalam Wahyu ada 7 sabda bahagia. Jadi Wahyu jangan dilihat sebagai menakuti akhir zaman dan semuanya. Berbahaya sekali. Karena itu yang kedua, kita butuh tahu kunci historis, konteks historis. Wahyu ditulis dalam 2 konteks historis, Neron dan Domitianus. Karena itu di dalam Wahyu 1 ayat 9 kita temukan bahwa Wahyu ditulis dalam penderitaan. Aku Yohanes, saudaramu di dalam penderitaan, berada di pulau Patmos. Oke. Yang ketiga adalah kunci simbolik. Karena Wahyu memiliki 24 simbol yang harus dipecahkan. Dan yang mengerti itu adalah orang-orang Kristen. Diselubungkan untuk direvelasikan ke orang-orang Kristen. Karena kalau ditulis secara jelas, itu persekusi akan ditambahkan kepada orang-orang Kristen. Dan yang keempat, kunci teologis untuk memahami Wahyu. Karena itu omong tentang Kristus dan gerejanya. Memaknai dalam terang teologis Wahyu, kitab Wahyu itu. Karena itu Wahyu tidak bisa ditafsirkan sebagai untuk menakut-nakuti akhir zaman akan datang, simbol tanda 6, apalagi binatang. Kesian dong pendeta, kesian sekali. Sedangkan ada 7 sabda bahagia dalam kitab Wahyu. Ini yang harus dianalisa baik-baik. Pendeta Efrosoro, semoga engkau bisa suatu hari kunjunglah. Ada satu buku tentang kitab Wahyu di sini, di mana ya teman? Kunjunglah, datang sini, santai-santai lah. Bagus sekali Wahyu. Saya anjurkan, tapi dalam bahasa Spanyol nih teman-teman, minta maaf. Dia bedah khusus secara Wahyu. Makanya itu untuk sebelum masuk ke Wahyu 12 penting sekali. Mana Wahyu? Oh, Wahyu ini nih. Semoga Wahyu. Oh, ini satu buku namanya Apokalipsis, Vision de un Mundo Justo. Visi dari dunia yang lebih adil ya, dalam pengertian itu. Jadi dia Wahyu. Contohnya kita lihat tadi Wahyu 12. Oke, di sini. Wahyu 12 dia ambil dari Wahyu 12:7
Wahyu 12, 1-17. Ini penting sekali. Wahyu 12 mengadopsi skema yang sangat tertutup dalam pengertian ini. Entre el gran portento de la mujer gloriosa y el dragón. Antara wanita dan setan itu, dan dragon itu, dan naga itu. Di satu sisi adalah visi persekusi terhadap perempuan itu yang berasal dari naga. Itu 12, 13-17, maaf. Di sisi lain, Yohanes memasukkan visi tentang peperangan, bagaimana membebaskan diri dari naga itu dalam pengertian itu. Bagus sekali ya teman penjelasan semua. Dan untuk yang mau mendalami wahyu, di sini saya ada beberapa hal yang bisa dibagi, tapi saya tidak di zoom ya, bukan dibagi dalam pengertian ini. Supaya sama-sama belajar lah. Kalau ada Zoom ya teman-teman jangan lupa ya. Wah, ada edisi khusus wahyu ya teman-teman ya. Edisi khusus wahyu numerologi, sebuah studi tentang wahyu. Ini bagus sekali studinya tentang wahyu. Katolik memahami kitab wahyu. Ada sekitar 16 halaman di sini. Itu semua omong tentang wahyu teman-teman. Tapi yang mau tunjukkan itu ada yang supaya pahamlah tentang wahyu sedikit, supaya jangan terlalu cepat. Edisi 12 ini penting sekali dalam, teman-teman bisa temukan itu di YouTube Epifani. Itu kebagian kunci historis, kunci simbolik, dan kunci teologis, oke. Untuk memahami wahyu. Jadi tidak mudah ya teman-teman. Tetapi saya ada siapkan khusus tentang wahyu itu di edisi kursus kitab suci perjanjian baru. Kursus Sewibe tidak di sini, dia ada di sini. Edisi 1 kursus perjanjian baru, kisah wahyu di sini. Kitab wahyu mengungkap arsitek harapan, bukan untuk menakutkan. Membongkar mitos ketakutan dan memahami pesan pembebasan di balik galeri simbol abad pertama. Mitos populer klien dibaca harafiah, kehancuran bumi, kiamat. Ini yang kita menimbulkan rasa takut dan kepanikan. Sedang realitas historis tentang wahyu itu klaim dibaca sebagai wahyu revelasi penyingkapan fokus pesan pembebasan terhadap perlawanan terhadap kekaisaran dan kemenangan rencana Tuhan. Dampak memberikan penghiburan dan kekuatan bagi komunitas yang teraniaya pada saat itu. Jadi membaca garis waktu ya teman-teman. Bagaimana peta navigasi menjalani simbol, rumah simbol yang di wahyu. Depan rumah, bilik pertama, bagian pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga dari wahyu itu sampai dengan ini. Lihat. Gerbang pertama 1-3, 4-11 ditulis di dalam persekusinya Neron, ditulis dalam persekusinya Domitianus, dan halaman belakang rumah di dalam bab 22 ayat 6-21 ya rekomendasi penutup pesan agar selalu waspada dan bersiap-siap dalam pengertian itu. Jadi seni membaca sandi pembebasan. Saya rasa kasihan sekali kecil orang pendeta main suka-suka ya kode numerik dan semua ya teman-teman. Dan oke, begitu toh belajar. Ada satu lagi tentang wahyu supaya teman-teman memahami. Saya sudah siapkan. Saya tidak tahu ada di mana ketika saya tulis tentang Wahyu 12 itu. Apakah saya sudah ke Indonesianya belum ya atau tidak? Secara khusus dia bahas Wahyu 12. Wahyu edisi khusus tentang wahyu, ekaristi wahyu, misa dan Wahyu 2 ya omongan tentang apa yang sama atau tidak. Cuma sebentar ya teman-teman. Membuka selubung wahyu ini juga bagus sekali ya teman-teman. Semoga kalau undangan ke YouTube Epifani lagi apa namanya itu Zoom tentang ini. Saya bilang ini tema sangat bagus karena saya harus bongkar semua pelan-pelan teman-teman, oke? Dan ini tentang wahyu, oke? Saya ada buat wahyu perempuan dalam Wahyu 12 itu nanti. Saya sudah buat, hanya gimana edisi harus cari Wahyu dan 6. Ini penting juga ini Wahyu dan 6 ini pukulan terberat. Mengurai sandi apokalipsis ya. Oke teman-teman. Wahyu itu bagus sekali ya. Makanya jangan bilang teror, bukan teror. Pesan inti harapan bukan teror, oke? Ini nih. Membedah visi peperangan Wahyu 12 dan 13. Kubu terang dan kubu gelap dalam pengertian ini ya. Matriks sang naga dan semuanya. Teman-teman kita bisa lihat proses itu ya. Oke. Wahyu itu bagus untuk dianalisa. Wahyu edisi 12 bukan. Saya ada tulis buat khusus tentang Wahyu 12. Tapi tidak apa. Oke, kita bedah pelan-pelan itu wahyu. Jadi teman-teman, saya berjuang untuk memahami, belajar tentang wahyu ini. Jadi ketika Efrasoro buat algoritmanya di YouTube untuk seperti itu, saya bilang kau datang ke sini toh Efrasoro supaya kau buka semua data, kita buka juga data biblis. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana situasi. Kita sekarang baca ayat 2-nya.
Ginting? Wahyu 12 ayat 2, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Tahan di situ, karena ingat bahwa konteks itu historis, konteks historis. Wahyu itu ditulis dalam persekusi. Karena itu di situ titik terang mengatakan bahwa perempuan dalam simbol gereja. Karena Wahyu ditulis dalam situasi seperti apa, Valentinus? Bantu dulu Wahyu 1 ayat ke-9. Baik, Wahyu 1 ayat ke-9. Aku Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos, karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Oke, jadi Wahyu ditulis dalam situasi, dalam konteks historis, penderitaan dan penganiayaan. Karena itu di situ, di ayat 2 mengatakan ini simbol dari gereja yang mengalami Oke, lanjut terus. Sekarang kita lihat ke ayat 5. Di situ penting sekali memahami Mariologi di dalam ayat 5. Saya mau tekankan di situ. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Pertanyaan saya di situ. Gereja melahirkan Yesus, Valentinus. Elfrat, gereja melahirkan Yesus? Tidak, Romo. Gereja didirikan oleh Yesus. Sedangkan di ayat 5 sangat jelas bahwa perempuan itu melahirkan seorang Raja. seorang raja. Sekarang kita bongkar, Valentinus. Lukas 1 ayat ke-31. Baik, Lukas 1 ayat ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Lanjut, sekarang anak laki-laki itu dikaruniakan takhta atau tidak? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut, kerajaannya bagaimana? Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Engkau mau tahu siapa yang melahirkan raja ini? Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tahan dulu. Reden Ronggo Joyo Warsito. Naiklah di sini. Perempuan berselubungkan matahari, kakinya injak bulan, mahkota 12 lambang gabungan umat Allah. Kau tunjukkan ayatnya di situ bahwa itu umat Allah. Kau tunjukkan di situ. Naiklah, santai aja. Ayat 5 dibaca ulang, Priska. Naiklah daripada kau pas. Teman-teman melihat kalau sudah pas, copy pas sudah 2-3 kali, mute-kan saja. Oke, Romo. Orang yang hanya omong, hanya type tapi tidak mau naik. Oke, itu ya. Dia punya jari ketik, copy paste, tidak ada guna juga. Sekarang baca ayat 5 kembali, Wahyu 12. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Reden, kau naik ke sini tuh daripada teman-teman kalau yang begini sudah 2-3 kali mute pun saja, malas lah. Oke, jangan biarkan orang-orang seperti ini, tidak ada guna di sini. Copy paste. Kau naik ke buktikan sini selesai tuh. Oke. Anak itu dibawa ke tahtanya. Pertanyaan saya, siapa perempuan yang melahirkan seorang raja? Siapa? Gereja tidak bisa melahirkan seorang raja. Gereja didirikan oleh raja ini. Ketika dia dikatakan di dalam Matius 16:18, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama saya akan mendirikan gerejaku, dan kuasa maut tidak akan pernah bisa menghancurkannya, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan. Ini penting sekali ya teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih. Kalau itu buktikan seorang perempuan yang melahirkan seorang raja. Kita konsentrasi di ayat itu dulu. Siapa perempuan yang melahirkan seorang raja ini?
Jangan bilang gereja. Sejak kapan gereja melahirkan Yesus? Kalau kita pakai analisa di situ. Dan di situ dia punya 12 mahkota bintang, sebuah mahkota dengan sebuah mahkota dengan 12 bintang. Kita mulai bertanya di sini. Perempuan itu tidak melahirkan 12 orang. Tetapi kitab suci mengatakan dia punya keturunan yang lain. Ayat 17. Ginting. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Keturunan punya 2 kriteria di situ. Yang pertama, memiliki hukum-hukum Allah, dan yang kedua, memiliki kesaksian Kristus. Kita analisa keturunan seperti apakah dari perempuan itu. Kisah 1 ayat kedua. Valentinus. Baik, Kisah 1 ayat kedua. Sampai pada hari dia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Priska, baca kembali ayat tadi. Kriteria pertama dari keturunan perempuan itu yaitu memiliki apa? Kriteria pertama. Menuruti hukum-hukum Allah dan Cukup memiliki tahan dulu saksi. Kriteria pertama, menuruti hukum-hukum, perintah-perintahnya siapa? Allah. Kisah 1 ayat 2. Siapa yang menerima perintah-perintahnya Yesus? Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Siapa yang menerima dan menuruti perintah-perintahnya Yesus? Siapa? Di situ. Para rasul. Kriteria kedua, Ginting. Dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 8-nya, Valentinus. Baik, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya perempuan ini dalam Wahyu 12:17 punya keturunan dengan 2 kriteria. Memiliki hukum Kristus, yang kedua menjadi saksinya. Siapakah mereka? Para rasul. Sekarang kita harus lihat pengangkatan para rasul ini menjadi anaknya Maria. Penting sekali. Yohanes, Maria loginya Yohanes, ada 2 kesempatan pertama di Yohanes 2 ayat 1-11 di mana Maria meminta kepada Yesus untuk mengubah air jadi, bukan meminta dalam pengertian mereka kehabisan anggur. Mujizat pertama, dan mujizat pertama ini Gintit, Yohanes 2, nanti engkau tahan satu di Wahyu 12, kita akan kembali di dalam Yohanes 2 ayat ke-1 dulu kalau mau baca. Baik, Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 5. Kata Yesus. Betul, ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekarang ayat ke-11. Mujizat pertama ini, Mariologinya Yohanes. Mujizat pertama ini membuat apa? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan karena tanda pertama itu, murid-muridnya percaya kepadanya. Sekarang kita analisa kesempatan kedua di Yohanes 19 ayat 26-27. Yohanes 19, 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kembali ke Wahyu 12-17, bagian pertama. Sekarang kita tahu perempuan ini punya keturunan. Pengangkatannya di salib. Tahan dulu, peristiwa salib. Inilah anakku, inilah ibu. Seorang Kristen yang sejati harus bawa ibunya Yesus ke rumahnya. Protestan, kecuali Protestan.
Tahan dulu Ginting, sampai saya beritahu kapan bacanya. Sedih. Maria bilang, segala keturunan akan mengatakan aku berbahagia. Kecuali Protestan, tidak tahu mereka keturunannya siapa. Yesus serahkan ibunya kepada murid terkasih, tanpa nama di situ. Inilah ibumu. Yang menganggap diri murid terkasihnya Yesus harus bawa ibunya ke rumah. Kecuali Protestan. Tidak tahu mereka ini murid terkasih dari Yesus atau siapa punya murid mereka ini. Kesian. Sekarang baca bagian pertama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Tahan, cukup. Marahlah naga kepada perempuan itu. Naga ini siapa? Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di mana? Bumi atau tidak? Di bumi. Menggenapi. Wahyu 12:17. Menggenapi permusuhan di dalam proto-evangelium. Bantu dulu Valentinus, Kejadian 3 ayat 5. Baik, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wahyu 12 ayat 17. Digenapi atau tidak oleh perempuan ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan siapakah iblis ini? Siapakah naga ini? Maaf, ayat 9 tadi. Iblis. Seperti semua yang membenci perempuan, yang memusuhi perempuan adalah Iblis. Sekarang kita harus tahu, kalau begitu perempuan ini dia punya tempat di mana? Turun ke ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tempat yang apa? Telah disiapkan Allah yang menyiapkan tempat bagi perempuan itu? Iya. Sekali. Matius 20, Valentinus Matius 20, saya masih lihat di sini. 20. Romo ada Kemudian- yang typing di bawah. Bentar, Dek. Saya baca dulu satir pentingnya mereka, saya selesaikan dulu. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Tempat itu disiapkan oleh mau duduk di kiri atau di kanan, urusan Bapa. Karena itu kembali ayat 6, tempat itu disiapkan oleh siapa? Untuk Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ingat bahwa dalam numerologi Wahyu atau kitab suci, 1000 adalah angka tak berhingga. Tidak bisa dihitung. Artinya keabadian. Pertanyaan saya, dia dibawa ke sana dengan cara seperti apa? Sekarang kita masuk ke ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Pertanyaan saya, tempat itu jauh dari ular atau tidak? Jauh. Kalau begitu, padang gurun tidak bisa. Karena apa? Karena justru di padang gurun
kita lihat bahwa di padang gurun orang Israel digigit oleh ular atau tidak? Digigit ular. Tidak logis. Tempat di padang gurun tetapi jauh dari ular. Hanya satu tempat yang tidak ada ular lagi. Dan ular itu siapa? Iblis. Hanya ada satu tempat yang jauh dari iblis. Apakah itu? Surga. Perkara selesai. Kalian percaya bahwa Elias naik ke surga dengan kereta api. Kalian percaya bahwa Henok diangkat ke surga. Tapi untuk percaya bahwa Maria diangkat ke surga, kalian tidak percaya. Perkara selesai. Analisa di situ. Baca kembali ayat 14. Apakah tempat itu ada ular atau jauh dari ular-ular? Tidak ada iblis di sana. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 2 masa, 1 masa, setengah masa. Artinya keabadian. Kesimpulan. Spesifik ini namanya apa aja? Maria diangkat surga, omong langsung tidak ada. Harus bongkar seluruh kitab suci. untuk memahami asuntanya Maria. Kasihan sekali. Makanya tidak semua bisa ditulis. Kalau semua ditulis, tidak ada satupun kitab yang bisa memuatnya. Valentinus, Yohanes 21. Yohanes yang sama yang tulis Wahyu. Yohanes 21 ayat 25. Baik, masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Yohanes yang sama 20 ayat 30. Friska engkau siap 1 Yohanes 1 ayat ke-12. Valentinus lanjut. 20 ayat 30. Baik, 20 ayat 3. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yang ditulis supaya kamu percaya, tapi masih banyak tanda yang dibuat oleh Yesus yang tidak ada di dalam kitab ini. Maka di dalam Yohanes 3:14 ayat 1 sampai 4, aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu, dan ketika aku telah menyiapkannya, aku akan datang dan membawa kalian, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu Karena itu di dalam tradisi gereja, Yesus datang dan menjemput yang kita bilang dormilon ya. Kepada ortodoks punya. Oke, ini penting sekali saudara-saudariku yang terasih, karena bagi Allah kita tidur bukan mati. Dan ini penting sekali untuk memahami tradisi yang tidak tertutup. 2 Yohanes 1 ayat ke-12. Apa kata Yohanes sendiri yang menulis Wahyu? Yohanes sendiri yang menulis kitab suci. Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Kalau kita, karena dia punya nama ya teman-teman. Dan Yohanes penginjil yang sama yang menulis ini. 2 Yohanes 1 ayat ke-12. 2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya mute-kan Lucky Strike. Saya tidak mau urusan pribadi dinaikkan di type. Teman-teman yang Lucky begini kita mute-kan semua. Buang saja orang-orang seperti ini, tidak ada. Tolong moderator lebih jeli ya. Kalau datang sini omong buruk nama orang di bawah, kamu mute-kan. Buang saja. Blokan. Saya tidak butuh orang-orang seperti di room ini yang type-type seperti itu. Oke? Lanjut, baca kembali. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Yohanes yang sama, aku ingin bertemu langsung supaya sukacitaku sempurna ketika aku menceritakannya tatap muka dengan kalian. Karena itu Paulus dalam 2 Tesalonika 2:15, Valentinus siap itu dan Ginting siapkan 2 Timotius 2 ayat 2. Ke 2 Tesalonika 2:15, penerusan tradisi. 2 Tesalonika ya Romo? Tidak, Valentinus 2 Tesalonika engkau 2. Timotius 2 ayat 2. Bantu dulu Valentinus dulu. 2 Tesalonika 2:15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh,
dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Baik lisan, kita terjemahan Indonesia aneh-aneh nih. Baik, sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Mute kan Esa, saya tidak suka orang datangkan masalah pribadi di bawah. Saya satu orang yang deposit pribadi di sini bukan untuk buat report, lapor ke polisi, lapor ke yang lain di sini. Tidak usah repot di sini, oke. Baik lisan maupun tertulis. Karena itu dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. yang kau dengar dari saya, bukan yang kau baca, bukan sola scriptura. Yang kau dengarkan dari saya di depan umum, di depan banyak saksi, teruskan itu, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Karena itu Elfrat tidak bisa membaca kitab suci dengan memotong dan memutilasi sejarah, memutilasi tradisi yang telah meneruskannya berabad-abad. Terima kasih Pater penjelasannya. Pertanyaan penjelasan panjang belum saya kaitkan dengan tabut perjanjian. Maria sebagai tabut perjanjian sekarang ada di mana? Belum Ibu Raja harus ada di mana? Saya belum kaitkan semua karena Maria logi itu harus dipandang dari sisi Kristologi. Jangan pernah baca tentang Maria tanpa melihat dari sudut pandangnya Yesus. Siap Pater, terima kasih. Oke, teman-teman, saya sudah jam 12. Ingat bahwa tidak boleh naikkan orang setelah jam itu. Jadi kalian yang moderator harus memahami karena saya tidak enak teman-teman pastor makan di bawah, saya harus datang terlambat. Oke? Jangan marah teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf, saya bukan karena tidak enak. Kadang harus turun makan dengan orang, dengan pastor lain kan tidak enak. Oke? Salam buat Pater Rovinus Romo. Oh ya, dia ada di satu paroki di pinggiran kota Kali. Oke, dia cukup tempat berbahaya, tapi tidak saya pernah kerja di sana 3 tahun 4 bulan. Tempat namanya Kali, tapi di pinggiran namanya distrik Agua Blanca. Setelah satu blok rumah ada mafianya masing-masing, penjahatnya masing-masing, dan mereka tidak bisa lewat. Namanya itu frontera invisible, perbatasan tak kelihatan. Itu sangat berbahaya teman-teman. Sering, hampir tiap hari baku tembak antara mereka. Anak-anak 11-12 tahun sudah dilatih bagaimana pegang senjata, bagaimana pegang pisau. Sekarang di sana Rovinus sementara kerja di sana. Jadi doakan. Kita 2 paroki kita punya di distrik itu, di tempat yang saya sudah juga bosan juga lihat waktu saya kerja 3 tahun 4 bulan di sana. Bukan bosan dalam pengertian karena waktu dipindahkan saya menangis dari sana karena main bola dengan ini gangster. Lucu ya. Main dengan gangster tuh klub yang terima gol pertama harus buka di baju karena untuk membedakan kostum. Jadi saya rasa risih juga, tapi itulah situasi pastoral. Di belakang gereja ada lapangan. Saya 2 kali main di sana ya, sementara main baku tembak antara gangster ya kita harus, kadang mereka bilang, "Padre tirat ya, masa padre tidur di rumput," macam supaya takutnya ini peluru nyasar dan semua ya teman-teman. Punya banyak pengalaman di sana, orang taruh pistol di kepala, di dada, di perut, saya sudah alami semua ketika kerja 3 tahun 4 bulan di sana. Mereka menghargai dalam pengertian yang hanya kita cemas juga kalau mereka tidak kenal baik-baik. Dalam pengertian itu doakan baik-baik, semoga mereka bisa. Teman-teman tidak bisa, saya tidak bisa karena saya suka tahu bahwa makan siang jam 12 kalian juga harus menghargai saya punya waktu di sini, oke?